Membaca cerita dan mengetahui isi cerita. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Tujuan utama dari kegiatan membaca adalah untuk mengumpulkan informasi serta memahami makna bacaan. Aspek penting di dalam kegiatan membaca yaitu aspek kepenulisan dan aspek kebahasaan. Membaca menjadi salah satu jenis kemampuan berbahasa melalui tulisan yang bersifat reseptif karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Cara menemukan informasi pada teks bacaan. Informasi penting pada teks bacaan sering disebut sebagai gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan pokok atau informasi dalam sebuah teks bacaan merupakan sebuah keterangan atau berita yang bersifat untuk menambah pengetahuan seseorang. Letak informasi atau gagasan pokok ini dapat berada di awal paragraf maupun akhir paragraf. Informasi yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan informasi yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Salah satu hal untuk menemukan informasi pada teks bacaan adalah membaca dengan teliti teks tersebut. Membaca judul. Judul dalam sebuah teks bacaan biasanya mewakili isi dari teks tersebut. Sehingga dengan membaca judulnya dapat memberikan gambaran informasi dari teks bacaan. Membaca teks dengan teliti. Baca teks dengan teliti dan perlahan. Pahami makna setiap kalimat pada teks untuk menemukan inti dari setiap paragraf. Mencatat isi pokok bacaan. Gunakan metode 5W+1H what, when, where, who, why, dan how, atau apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana pada teks bacaan. Ketika sudah menemukan jangan lupa untuk dicatat. Menemukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya memiliki kata kunci. Kata kunci tersebut diulang pada kalimat lain atau digantikan dengan kata ganti. Kalimat tersebut juga dijelaskan dengan kalimat lainnya. Ketika sudah menemukan kata kuncinya, tandai kata tersebut. Membaca cerita. Tempat umum dikunjungi banyak orang. Jika kita ke tempat umum sebaiknya membawa teman, saudara atau orang tua. Jika kita tidak hati-hati kita bisa tersesat. Bacalah dan dengar cerita berikut. Tersesat di kebun binatang. Libur sekolah telah tiba. Banyak teman sekelas Nina yang sudah berencana untuk berlibur. Begitu juga dengan Nina. Hari yang ditunggu telah tiba. Nina sekeluarga bersiap menuju kebun binatang. Kebun binatang tampak ramai. Banyak pengunjung anak-anak. Nina dan Kak Wafa terlihat antusias. Mata mereka berkeliling menyaksikan binatang-binatang di kandang. Namun saat Nina sedang asyik melihat gajah, ternyata kakak, ayah juga ibu sudah tidak terlihat. Nina bingung dan hampir menangis. Berlari ke sana kemari mencari keluarganya. Tapi tetap saja tidak ketemu. Tiba-tiba Nina ingat pesan ibu. Ketika tersesat Nina harus berani bertanya kepada orang di dekatnya. Nina menghampiri seorang ibu yang lewat di sampingnya. Setelah itu Nina diajak menuju pusat informasi. Sebelumnya, Nina tak lupa mengucapkan terima kasih kepada ibu yang telah mengantarkannya. Pengeras suara berbunyi. Panggilan untuk Bapak Rahmat dari Bangunharjo. Ditunggu adik Nina di pusat informasi. Apa kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan cerita tadi? Kalau sudah memperhatikan dengan baik pasti bisa menjawab pertanyaan. Dengar baik-baik dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa judul cerita tadi? 2. Siapa tokoh utama cerita? 3. Apa yang dialami Nina di kebun binatang? 4. Siapa yang menolong Nina saat tersesat?
B. Tindakan yang harus dilakukan ketika tersesat. Jika kita tersesat di tempat umum, kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu 1. Tetap tenang. Diam di tempat atau kalau perlu berdiri di tempat tinggi di sekitar agar tampak dari jauh, siapa tahu kamu sedang dicari orang tua keluargamu. 2. Tetap tenang. Cobalah berteriak memanggil nama ayah dan ibumu agar jika mereka masih belum jauh darimu, mereka bisa mendengar suaramu dan kembali menemukanmu yang tertinggal tersesat. 3. Carilah orang yang lebih tua di sekitar kita untuk diantarkan ke pusat informasi. Atau temukan petugas berseragam di area sekitar tempat umum tersebut, misal satpam atau penjaga tempat umum tersebut, agar diantarkan ke pusat informasi. 4. Jika ada orang tidak dikenal, orang asing, dan mengaku akan mengantarkanmu ke orang tuamu, sebaiknya kamu tolak saja dan carilah petugas tempat umum. Aturan di tempat umum. Apakah kamu pernah ke stasiun atau terminal? Biasanya, di tempat umum seperti stasiun atau terminal tersedia tempat duduk khusus. Biasanya di tempat umum tanda tersebut adalah penjelasan mengenai tempat duduk prioritas. Biasanya selain di terminal atau stasiun, tanda tersebut juga ada di dalam kereta api atau bus. Tanda itu menjelaskan bahwa tempat duduk yang tersedia diutamakan untuk orang lanjut usia, cedera, wanita hamil, dan orang tua dengan anak kecil. Aturan lain jika kita di tempat umum lainnya adalah berbicara dengan volume suara yang tepat ketika di tempat umum. Jangan terlalu keras, berisik sehingga mengganggu orang lain. Kita harus memiliki rasa peduli terhadap kenyamanan orang lain. C. Kalimat larangan dan ajakan. Kalimat larangan adalah kalimat untuk mencegah orang melakukan sesuatu. Kata yang digunakan: dilarang, jangan, hindari, hentikan. Contoh: dilarang naik ke atap kereta api. Jangan duduk di bawah menggunakan tikar. Hindari memakai tikar di dalam kereta. Kalimat anjuran adalah kalimat yang berisi saran atau ajakan agar orang melakukan sesuatu. Kata yang biasa digunakan: ayo, lakukan, hendaklah, sebaiknya. Contoh: ayo, duduklah sesuai dengan nomor pada tiket. Lakukan pengecekan barang sebelum masuk kereta. Sebaiknya matikan HP saat di dalam kereta.